Sobat Brainly, kali ini kita akan membahas pertanyaan mengenai peredaran darah. Pertanyaannya adalah peredaran darah besar pada manusia secara urut akan melalui bagian-bagian. Nah, di sini ada urutannya dan urutan tersebut mengacu kepada gambar yang disediakan. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus pahami dulu apa itu peredaran darah dan ada berapa macam peredaran darah yang dimiliki oleh manusia. Peredaran darah adalah sistem pengangkutan darah yang terdiri atas organ jantung dan pembuluh darah. Nah, fungsi dari jantung adalah memompa darah, sedangkan pembuluh darah mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Nah, peredaran darah manusia itu adalah tergolong ke dalam peredaran darah ganda. Peredaran darah ganda. Kenapa disebut peredaran darah ganda? Karena peredaran darah yang dilakukan adalah melewati jantung sebanyak 2 kali dalam satu peredaran. Jadi disebut peredaran darah ganda karena dalam satu kali peredaran darah itu melewati jantung sebanyak 2 kali. Nah, kemudian peredaran darah manusia itu ada terbagi menjadi 2. Yang pertama peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Nah, peredaran darah kecil itu adalah peredaran darah di mana darah yang mengandung karbon dioksida keluar dari bilik kanan jantung terus menuju arteri pulmonalis menuju paru-paru, di mana gas karbon dioksida di sini akan ditukar dengan oksigen. Nah, sehingga darah yang tadinya mengandung karbon dioksida menjadi darah penuh dengan oksigen, mengalir melalui vena pulmonalis dan masuk ke serambi kiri. Nah, itu tadi peredaran darah kecil di mana peredaran darah tersebut beredar dari jantung menuju ke lebih mudahnya peredaran darah kecil itu adalah menuju ke paru-paru. Nah, kemudian kita lanjutkan peredaran darah besar. Nah, darah yang mengandung oksigen ini keluar dari bilik kiri menuju aorta, menuju ke seluruh tubuh. Ini ada yang ke tubuh bagian atas, ada yang ke tubuh bagian bawah. Nah, di seluruh tubuh, gas oksigen ini akan ditukar dengan gas karbon dioksida sehingga darah yang ada di dalam pembuluh darah tadi mengandung oksigen berganti menjadi darah yang mengandung karbon dioksida, kemudian akan mengalir menuju vena, menuju serambi kanan jantung untuk kemudian nanti akan berputar kembali ke paru-paru. Nah, itu tadi peredaran darah besar. Nah, peredaran darah besar berarti peredaran darah yang dari jantung itu mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Kenapa itu dibilang besar? Karena menuju ke seluruh tubuh itu panjang jalannya dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, sehingga kita bisa menghafal kalau peredaran kecil itu paru-paru, peredaran darah besar itu adalah dari jantung menuju seluruh tubuh, kembali ke jantung lagi. Nah, sekarang kita kembali kepada pertanyaan. Nah, pertanyaannya adalah peredaran darah besar. Dengan demikian, maka dia harus melewati seluruh tubuh, yaitu melewati B atau D. Nah, kita lihat di opsi jawaban yang pertama itu E5D6. Nah, dia dari E ke 5, kemudian D6. Nah, ini adalah jawaban yang benar karena dia harusnya dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, ini boleh atas atau bawah. Nah, ini berarti jawaban ini bisa jadi jawaban yang tepat. Tapi kita cek dulu jawaban yang lain. E3C4. Nah, kita lihat dari E ke 3. Nih, 3 ini 3. Kemudian C ke 4. Nah, ini berarti peredaran darah kecil karena menuju paru-paru. Peredaran darah kecil. Jadi ini kita eliminasi. Kemudian yang C, E7A8. E ke 7 A8. Nah, ini
alurnya salah, harusnya ini dari sini ke 2 atau ke 4. Jadi ini alurnya terbalik. Jadi ini salah karena bukan alur peredaran darah yang benar. Kemudian kita lihat opsi D, E8A7, dari E ke 8 ya. Kemudian ke A terus ke 7. Berarti ini peredaran darah kecil, bukan peredaran darah besar karena dia melewati paru-paru. Nah, jadi jawaban yang paling tepat peredaran darah besar pada manusia secara urut adalah yang A, yaitu E5D6. Demikian penjelasan mengenai soal tersebut. Selamat belajar Sobat Brainly. Salam edukasi.